Desa Adat Kuta selaku pengelola wisata Pantai Kuta telah menempatkan QR Code aplikasi Peduli Lindungi di 8 pintu masuk menuju Pantai Kuta. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan pengunjung yang masuk telah mengikuti vaksinasi COVID-19. Alhasil wisatawan yang ingin menikmati keindahan Pantai Kuta sejak Minggu 26 September 2021 sore harus mempersiapkan aplikasi Peduli Lindungi di telepon pintarnya. Pemasangan QR Code di ujung selatan dimulai dari Pantai Sekeh, Pantai Jerman, Pantai Segara, pintu utama Pantai Kuta dan terus ke utara sampai ke perbatasan dengan Pantai Legian. Di Pantai Kuta terdapat 28 pintu masuk, sehingga untuk pintu masuk yang tidak dipasangi QR Code terpaksa akan ditutup. Juru Bendesa Desa Adat Kuta Iwayan Wasista menyebut, jika setiap pintu masuk yang dipasangi QR Code akan bisa menampung hingga 1.000 pengunjung. Sehingga pada saat bersamaan hanya diperbolehkan ada 8.000 pengunjung di sepanjang area pantai berpasir putih tersebut. Namun demikian, jumlah tersebut tidak termasuk anak-anak berusia di bawah 12 tahun yang tetap diizinkan untuk memasuki Pantai Kuta dengan pengawasan dari orang tua atau pendampingnya. Hal tersebut karena melihat Pantai Kuta merupakan ruang terbuka sehingga lebih aman dari penularan COVID-19. Dengan telah terpasangnya QR Code di pintu masuk Kuta, Juru Bendesa juga berharap kebijakan ganjil genap yang diterapkan di kawasan Pantai Kuta dapat segera dievaluasi. Harapan kami masyarakat pengunjung Pantai Kuta akan selalu untuk yang pertama untuk mengecek ya. Jadi ke aplikasi Peduli Lindungi. Kalau dia nanti sudah hijau, kuning itu bisa masuk. Nah kalau merah itu akan dilarang oleh petugas. Jadi yang merah tidak diperkenankan untuk masuk. Nah satu pintu ini kapasitasnya 1.000. Nah karena kita punya 8 pintu ya, dari ujung selatan Pantai Sekeh, kemudian ada Pantai Jerman, kemudian ada Pura Segara dengan Pasar Seni, kemudian di sini pintu utama, kemudian di utara lagi ada lagi 4 ya, itu jadi jumlahnya 8. Kapasitas mungkin sudah diperhitungkan itu 8.000 seluruh, termasuk pedagang. Nanti pedagang sebelum masuk itu akan di scan. Nanti kalau sudah hijau atau kuning silakan masuk. Kalau ada nanti kemungkinan sampai merah itu terpaksa kami akan larang untuk masuk. Kalau yang di bawah umur, nah ini karena ini pantai tempatnya terbuka, tidak seperti di mal-mal, Jadi kami masih perkenankan untuk masuk. Nah, yang jelas nanti di dalam area itu tetap petugas kami menghimbau untuk tidak melakukan kerumunan. Kita sudah rapat sebelumnya, kenapa dilakukan genap ganjil? Nah akibat ini, jadi rasa ketakutan pemerintah terjadinya pengunjung yang membludak ke Pantai Kuta. Nah karena di Pantai Kuta tidak dilihat ada barcode. Nah sekarang kita sudah resmi sampaikan bahwasanya kita di Kuta sudah siap. Barcode yang kita dapatkan sudah 8. Itu resmi linknya ke pusat. Nah jadi begini, kita ada 28 pintu. Sisa pintu itu kita akan tutup permanen. Kita sudah sosialisasi kepada para klien, disampaikan ke masyarakat sehingga masyarakat kami tidak jadi resah. Kenapa ditutup? Nah, kami sudah memberikan sosialisasi bahwasanya pintu-pintu yang tidak ada barcode-nya itu sementara kami tutup. Kemudian ada pintu-pintu yang ada sifatnya buka tutup, kami pasangin pintu. Yang lainnya itu permanen. Ya, permanen. Mungkin kita pergunakan bata ringan. Kita sedang menjajaki dengan pihak pemborong. Nah, masih menghitung-hitung berapa nilainya satu pintu. Nanti kalau sudah oke, mungkin segera mungkin ini akan terlihat ya. Sementara itu, Kasidikmas Subdit Kamsel Ditlantas Polda Bali Nyoman Gatra mengharapkan pemasangan QR Code di Pantai Kuta bisa menjadi pionir bagi tempat wisata lain untuk juga memulai memasang QR Code Peduli Lindungi di tempatnya. Mendukung program pemerintah dalam rangka menerapkan aplikasi Peduli Lindungi yang sudah berlaku secara nasional guna mengurangi mobilitas dalam rangka pemulihan perekonomian itu. Sekali lagi kami sangat mendukung, sehingga kami juga dari petugas khususnya dari Ditlantas Polda Bali membackup terus kegiatan ini.
Ya, tadi disampaikan tentang genap ganjil yang memang betul, kemungkinan nanti akan dievaluasi lagi karena ini sudah ada alat penyaring atau alat filternya itu sudah ada, dan kunjungan lalu lintas khususnya belum begitu ramai. Tapi sekali lagi kami dari petugas itu karena ini program pemerintah, ya kami harus tetap laksanakan. Seorang wisatawan Ines Cynthia yang mencoba QR Code yang baru terpasang mengaku mendukung penerapan aplikasi Peduli Lindungi untuk masuk ke Pantai Kuta. Ia mengatakan hal tersebut demi keamanan semua pihak di tengah masa pandemi. Baik sih Pak, karena kan kita lagi ada masalah COVID ya, jadi ini juga buat keamanan kita semua, jadi menurut saya ini baik sih. Sejauh ini sih saya mengikuti pemerintah aja sih Pak, nggak apa-apa. Sengaja ke Kuta emang pengen main ke sini. Udah rindu Kuta ya Bu ya? Iya. Kangen Kuta. Iya. Sementara itu, seorang pedagang cenderamata di Pantai Kuta, Nimade Ardiasih, menyatakan hanya bisa mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Di satu sisi, pedagang yang sudah sejak 1981 berjualan di Pantai Kuta ini setuju dengan pemasangan QR Code Peduli Lindungi. Namun ia pun tidak menampik kebijakan tersebut akan mengurangi jumlah pengunjung yang datang ke Pantai Kuta. Kalau sudah yang divaksin boleh masuk ya nggak apa, biar jaga kesehatan, biar nggak sembarangan orang masuk gitu, biar tertib. Tapi biar dikasih masuk ke sini yang sudah punya kartu seperti saya, jualan di sini, orang saya cari nafkah di sini. Sudah dari 2 tahun saya nggak kerja. Ibu nggak takut kalau pakai aplikasi nanti jumlah pengunjungnya jadi berkurang, Bu? Takut sih takut saya, karena hidup saya di sini, di pariwisata sini, kalau nanti nggak ada pengunjung, dikurangin pengunjungnya, apalagi dikurangin, sekarang nggak dikurangin aja udah saya begini, susah cari kerja, kadang-kadang nggak bawa uang pula, jadi keberatan, udah begini, apalagi dikurangin gini, ada gini, belum ada gini aja udah nggak ada pengunjung. Ya niatnya sih bagus, kita sama-sama jaga kesehatan. Tertib sih tertib, tapi kan penghasilannya kurang karena tamu-tamu kan dibatasi ke sini. Itu cuma ada bagusnya, ada seperti saya, ada juga kekurangannya gitu. Yuk subscribe akun YouTube resmi Nusa Bali. Jangan lupa like, tinggalkan komentar, share link, dan aktifkan tanda loncengnya. Dapatkan informasi terkini seputar Pulau Dewata hanya di Nusa Bali TV.